Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati kepada Bi Hanif Darul Hidayah selaku pengasuh dan direktur Pondok Pesantren Al-Qur'an Seperti Melaroi Bani Fida. Yang saya hormati kepada seluruh dewan guru MA dan MTS Al-Qur'an Melaroi Bani Fida. Yang saya hormati juga kepada Miss Dilah selaku guru mapel IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan yaitu tentang keadaan KPI atau keadaan penduduk Indonesia. Oke, yang pertama yaitu ciri penduduk Indonesia. Ciri penduduk Indonesia itu pada tahun 2012 Indonesia menepati urutan yang keempat jumlah penduduk terbesar di dunia. Berarti pada tahun 2012 itu Indonesia itu menempati urutan yang keempat untuk jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak. Terus adapun yang pertama itu Cina. Yang pertama itu Cina ya. Dengan nilai 1.035 miliar jiwa. Dan ada pula yang kedua itu India dengan nilai 1,200 miliar juta. Dan Amerika Serikat urutan yang ketiga yaitu dengan nilai jumlah penduduknya itu dengan nilai 314 juta jiwa. Berarti kita itu di bawahnya Amerika Serikat ya, karena kita kan urutan keempat dan Amerika Serikat itu yang urutan yang ketiganya. Jadi itu jumlah penduduk Indonesia sangat besar, terus bertambah tahun ke tahun sehingga dan keperluan ketersediaan pangan dan lapangan kerja harus tersedia. Nah, penduduk Indonesia itu tiap tahun-tahunnya itu bertambah sehingga harus ada lapangan kerjanya, lapangan perdagangannya. Misalnya kalau tidak ada lapangan kerjanya, lapangan perdagangannya, kita tidak bisa makan dan kita tidak bisa jalan-jalan dan lain-lain sebagainya. Yaitu penduduk Indonesia tidak merata karena lebih banyak di Jawa. Nah, penduduk Indonesia itu tidak merata karena lebih banyak di Jawa, ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi dan lain-lain sebagainya. Yaitu penduduk antar wilayah Indonesia, yaitu kapal laut dibedakan menjadi kapal ro-ro atau dibedakan menjadi kapal ro-ro itu kapal yang dapat memuat kendaraan yang berjalan masuk ke dalam kapal. Berarti kapal ro-ro atau kapal laut itu kapal yang bisa memuat kendaraan yang bisa berjalan ya, misalnya mobil atau motor dan lain sebagainya. Terus dengan pengerjaannya sendiri dan bisa keluar dengan sendiri. Kapal ini banyak digunakan untuk penyeberangan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Berarti kapal laut ini atau kapal mewah itu bisa dibuat untuk penyeberangan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, bisa juga Pulau Jawa dan Pulau Bali, terus Pulau Jawa dan Pulau Madura. Terus itu yang ketiga itu jenis lembaga sosial. Jenis lembaga sosial yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang lahir di Yogyakarta pada tahun 1868. Yaitu beliau itu dikenal sebagai sosok pendiri lembaga atau organisasi sosial keagamaan yaitu yang bernama Muhammadiyah. Berarti Islam itu yang menegakkan Muhammadiyah itu yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Terus yaitu adapun juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari yaitu lahirnya pada tanggal 10 April tahun 1875 di Jombang, Jawa Timur. Yaitu beliau ini dikenal dengan sosok seorang pahlawan nasional sekaligus yaitu pendiri organisasi Mas Islam terbesar di Indonesia yang bernama yaitu Nahdlatul Ulama atau NU. Yaitu beliau itu ayah dari presiden keempat yaitu Kiai Haji Abdurrahim Wahid atau yang disebut dengan Gus Dur. Terus yaitu lanjutannya itu populasi asli Indonesia itu berikut hitam. Berarti ciri-ciri orang Indonesia itu ciri-cirinya itu hitam, terus bertubuh kecil dan keturunan dari orang Veda. Berarti Indonesia itu keturunan dari orang Veda ya. Yaitu sebagian besar penduduk Indonesia berpendidikan SD atau MI, yaitu sederajat penduduk yang pendidikannya sarjana masih kecil. Terus yaitu pendidikan penduduk tersebut secara umum disebut mobilitas penduduk. Terus urbanisasi adalah perpindahan penduduk dan desa ke kota, dari desa ke kota. Berarti urbanisasi itu perpindahan penduduk antara desa ke kota, sedangkan
transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dan daerah yang padat ke daerah yang masih jarang penduduknya. Oke, sekian presentasi dari saya pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan tentang presentasi ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.